Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Kenalin, saya Elza. Saya Indah. Saya Bel. Kami bertiga akan mempresentasikan materi pemanfaatan radiasi elektromagnetik pada gelombang mikro. Kita langsung aja. Nah, jadi gelombang mikro itu salah satu dari ke-7 spektrum gelombang elektromagnetik. Dia itu letaknya di sebelah gelombang radio. Dari gambar ini, kita lihat ya kalau panjang gelombangnya itu terpanjang kedua setelah radio. Kita tahu kalau panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Makanya frekuensinya itu terkecil kedua setelah radio. Ini datanya. Jadi panjang gelombang mikro ini berkisar 1 mm hingga 1 meter. Sedangkan frekuensinya itu 300 GHz sampai 300 MHz. Nah, pemanfaatan radiasi elektromagnetik pada gelombang mikro itu kita bisa temui di dua teknologi canggih ini, yaitu Microwave oven Dan juga radar. kita bahas satu-satu. Dari microwave, mulai dari cara kerjanya. Jadi di dalam microwave ini ada generator yang namanya magnetron. Magnetron ini akan memancarkan gelombang mikro yang akan diterima oleh makanan. Gelombang mikro yang sampai ke makanan akan menggetarkan molekul air di dalamnya. Dengan bergetarnya molekul air ini akan menciptakan panas yang kemudian akan dipakai untuk memasak makanan. Sehingga makanan tersebut bisa matang. Nah, kita lanjut ke keuntungannya. Pasti udah ketebak. Jadi keuntungan microwave ini yaitu dapat memasak makanan dalam waktu singkat dan menjaga kandungan nutrisi dari makanan. Dapat lebih ramah lingkungan daripada oven konvensional karena tidak mengeluarkan emisi berbahaya ke udara. Lalu yang ketiga, dia menggunakan lebih sedikit energi karena daya listriknya itu hanya berkisar 600 hingga 1200 watt. Kemudian kerugiannya. Jadi kerugian microwave ini satu dapat menyebabkan makanan menjadi terlalu matang dan mengering karena intensitas panas yang tinggi. Itu dapat juga membutuhkan wadah khusus pada proses pemasakannya. Contohnya seperti kaca dan keramik. Makanya nggak disaranin untuk menggunakan plastik. Nah, sekarang kita lanjut ke radar. Jadi konsepnya radar itu sama persis kayak fenomena efek Doppler pada lumba-lumba atau kelelawar. Jadi di sini ada yang namanya alat pemancar. Jadi alat ini akan memancarkan gelombang mikro ke suatu objek. Di sini contohnya pesawat. Jadi ketika gelombang mikro ini sampai ke pesawat, sama si pesawat ini akan dipantulkan balik ke si alat pemancar ini. Kemudian akan diterima oleh yang namanya alat receiver. Oleh alat receiver kemudian akan diteruskan ke sistem pendeteksi. Nah, sistem pendeteksi ini akan mengubah sinyal gelombang mikro menjadi bahasa atau informasi yang dapat kita pahami. Contohnya berupa jarak atau arah dari si pesawat. Nah, kemudian baru ditampilkan ke layar display gitu. Dan kita tahu, oh ada pesawat nih di radius 10 meter gitu. Dan dari arah utara misalnya. Lalu kita ke keuntungannya. Apa sih keuntungan dari radar? Keuntungan radar dapat memberikan posisi yang tepat dari suatu objek, Dapat juga mengukur jarak suatu benda. dapat menembus media seperti awan, kabut, dan salju. Dapat juga mengukur curah hujan. Kemudian kerugian radar, yaitu sinyal radar hanya beroperasi pada jangkauan 200 kaki. Tidak dapat menyelesaikan target yang berada jauh di dalam laut. Oke, jadi itu ya kerugiannya ya, dia terbatas pada jangkauan tertentu, nggak bisa seluas yang kita bayangkan. Oke, itu aja. Kita udah sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, baik itu microwave atau radar, keduanya itu adalah teknologi canggih yang kita butuhkan saat ini dan terus akan kita butuhkan. Karena manfaatnya itu seperti Alat masak yang lebih efisien, Alat komunikasi di bandara maupun di pelabuhan. dan pendeteksi posisi atau kedalaman. nah, itu aja mengenai presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Bye-bye. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Kenalin, aku Elsa. Saya Indah. Aku Abel.